Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Terima kasih Mas Nasir atas waktunya. Ya, Asyrul mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita lagi. Yang sebelumnya kita membahas tentang dampak dari kemaksiatan menjadikan seseorang mudah lupa terhadap ilmu yang dia pelajari. Hari ini kita akan membahas dampak kemaksiatan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ad-Dawa wa Dawa, atau nama lainnya adalah Al-Jawabun Kafi liman Sya'al Da'win Syafi. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan yang berikutnya adalah bahwa kemaksiatan itu bisa berdampak kepada hati seorang, sehingga hati seseorang menjadi semakin gelap. Nah, bagaimana hati itu bisa menjadi gelap? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, "Dzulmatun yajiduha fi qalbihi, haqiqatan yahissu biha kama yahissu bidzulmatil lail bahim idad lahamma." Dikatakan bahwa orang yang melakukan kemaksiatan itu dia akan merasakan kegelapan di dalam hatinya, sebagaimana dia merasakan gelapnya malam hari ketika sudah larut malam. Ya, semakin malam semakin dia akan merasakan kegelapan. Ya, itulah hati seseorang yang melakukan kemaksiatan. Semakin dia melakukan kemaksiatan, maka akan semakin dia merasakan gelap. Semakin dia merasakan kecemasan dalam hidup. Bahkan kecemasan ini bisa menjadi permanen, ya, sejalan dengan kemaksiatan yang dia terus-menerus lakukan, dan dia tidak lepaskan kemaksiatan itu. Bahkan dikatakan fatasiru dzulmatul al-ma'siyah liqalbihi kadzulmatul hissiyah li basarihi. Bahkan yang terjadi, orang akan merasakan kegelapan di dalam hatinya seperti gelapnya mata di dalam ruangan. Sehingga ketika ruangan begitu gelap, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak bisa tahu apa yang di depannya, dan dia tidak bisa tahu apa yang di sampingnya. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu, dia akan ragu apakah dia akan terkena tembok atau justru dia bisa berjalan dengan baik. Berarti ini menunjukkan orang yang melakukan kemaksiatan dalam hidupnya akan merasakan kebingungan. Setiap keputusan yang dia lakukan dipenuhi dengan keraguan. Bahkan dia hidup hanya berdasarkan instingnya saja. Sedangkan insting manusia bisa ada dua kemungkinan, antara benar atau salah. Orang yang hidup dengan cara seperti ini, kalau dia selamat, keselamatannya tidak akan pernah dipuji oleh seorang. Karena
keselamatannya itu merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali. Kebanyakan di antara mereka justru mendapatkan kecelakaan dalam hidup. Justru mereka mendapatkan rasa takut yang terjadi, bahkan mereka akan menebak-nebak dalam hidupnya. Kalau nanti saya nggak selamat bagaimana? Kalau kemudian saya nggak bahagia bagaimana? Inilah yang terjadi di balik hati yang gelap dari pelaku kemaksiatan tersebut. Bahkan dikatakan, kullama qawiyat dzulmatun izdadat hayratuhu. Maka semakin kuat kegelapan yang ada di dalam hatinya, akan semakin bertambah kebingungan yang dia rasakan. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, hatta yaqa'u fil bid'ah wad dalalat wal umur al-mukhlikah wa huwa la yash'ur. Sampai-sampai seorang itu masuk ke dalam perkara yang tidak ada tuntunannya dalam agama ini, dianggap itu sebagai sebuah kebaikan, tapi dia hanya menebak saja, kayaknya ini baik, padahal dia nggak tahu bahwa itu bukan sebuah kebaikan. Dia hanya sekedar dalam hidupnya ya dipenuhi dengan kebimbangan antara benar atau salah. Kemudian juga terkadang dia masuk ke dalam perkara kesesatan dan juga masuk ke dalam perkara kebinasaan yang dia tidak menyadari sama sekali karena gelapnya hatinya. Ya, sebagaimana gelapnya seseorang yang buta berjalan sendirian di malam hari. Kita bisa tahu orang buta berjalan sendirian di malam hari, sehingga seseorang di sekitarnya tidak tahu kalau orang tersebut berjalan, dan orang tidak tahu kalau dia ternyata buta. Mungkin ketika seseorang berjalan di siang hari dalam kondisi buta, orang masih paham, oh sepertinya dia orang buta. Lalu bagaimana gambaran ketika ada seseorang yang buta kemudian berjalan di malam hari sendirian? Ya, apakah ada kemungkinan orang-orang memperhatikan dia? Jawabannya tidak. Maka inilah mengerikannya hati yang gelap. Nah, kenapa hati ini begitu dahsyat ketika dia menjadi sebuah kegelapan? Karena pada dasarnya kegelapan hati akan tergambarkan di mata. Ketika mata melihat sebuah perkara kebenaran, maka mulai tidak menghiraukannya. Karena dia anggap bahwa orang yang hatinya gelap tadi melihat kebenaran bukan sebagai sebuah jalan keselamatan untuk dirinya, karena dipenuhi dengan keraguan. Apakah ini benar atau tidak? Padahal dia dihadapkan dengan perkara agama yang jelas-jelas menuntun dia untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini, untuk menjadi manusia yang baik seutuhnya. Makanya disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas, ya, dalam sebuah atharnya dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya, innal hasanati diyaun fil wajh. Sesungguhnya kebaikan itu memiliki cahaya di wajah. Ya, kemudian wa nurun fil qalb, serta kebaikan itu memiliki cahaya di hati seseorang. Wa sa'atun fir rizq. Coba perhatikan baik-baik. Dari hasil kebaikan ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu mendapatkan keberuntungan. Yang pertama, akan mendapatkan cahaya di wajahnya. Maka wajahnya menampakkan bahwa hidupnya adalah hidup seseorang yang bahagia dan menjalankan urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Di balik amal salehnya dia tidak merasakan sengsara, dia tidak merasakan letih, ya, bahkan dia tidak merasakan beban sama sekali, dan itu tergambar di wajah seseorang yang melakukan ketaatan dengan sebenar-benarnya. Berbeda dengan seseorang yang justru dalam hidupnya menjadikan ibadahnya sebagai beban. Selesai dia ibadah, dia tampakkan wajahnya begitu murung, seakan-akan ibadah itu adalah beban hidup. Selesai ibadah, antara ibadah dengan tidak ibadah, menampakkan dirinya tidak akan pernah ada perubahan sama sekali. Dan itu tergambar dari wajahnya. Berbeda dengan kebaikan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Allah berikan cahaya di hatinya, sehingga dia akan sensitif terhadap perkara-perkara kemaksiatan atau perkara-perkara keburukan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta terhadap keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi itu di dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian benci terhadap kekafiran. Wal fusuqa, dan kefasikan. Wal isyan. Isyan ini adalah bentuk kedurhakaan. Semua bentuk kedurhakaan disebut dengan al-isyan.
Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang rasyid, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sa'atan fir rizki. Allah akan memberikan keluasan di rizkinya. Bentuk keluasan terkadang bukan dibanyakin jumlah hartanya. Jangan salah. Keluasan adalah Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan kepada mereka keberkahan. Karena keberkahan itu terkadang datang dari sesuatu jumlah yang enggak banyak, tapi manfaatnya yang banyak. Karena keberkahan itu menampakkan manfaatnya sesuatu. Yang kita cari dalam hidup ini bukan jumlah sebenarnya, tapi yang kita cari selama ini adalah manfaat. Kalau Allah memberikan kepada kita, ternyata jumlahnya banyak, tapi manfaatnya sedikit sekali, bahkan kita tidak merasakan manfaatnya, maka itu tanda keberkahan dicabut. Sehingga rizki itu terasa sempit dalam hidup. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki yang jumlahnya tidak banyak, tapi manfaatnya besar, seakan-akan kita mendapatkan jumlah yang banyak, maka itu adalah keberkahan yang sebenarnya. Dan Allah akan luaskan rizki seseorang dengan cara diberikan manfaat yang besar dalam hidup kita. Ya. Kemudian juga wa quwwatun fil badan, serta kekuatan di dalam badan. Muncul persepsi bahwa orang kalau mau kuat mereka harus olahraga. Jawabannya tidak. Berapa banyak di antara kita dalam setiap harinya kita olahraga? Memang kita terkadang butuh olahraga. Tapi yang membuat kuatnya seseorang di badannya bukan terletak pada seberapa besar dia berolahraga, tapi seberapa besar dia melakukan ketaatan kepada Allah. Karena berapa banyak seseorang yang ketika mereka mampu berolahraga berjam-jam, ketika mereka datang waktu subuh, seakan-akan badannya tidak sejalan sama kekuatan dirinya ketika dia pakai untuk berolahraga. Muncul rasa lemah, letih, muncul rasa capek, muncul rasa gelisah di balik perintah Allah menyuruhnya untuk melakukan sholat di saat subuh. Ini menunjukkan bahwa badannya berkhianat terhadap apa yang dia inginkan. Karena kemaksiatan yang dia lakukan. Tapi ketika ketaatan itu muncul dan dia lakukan dengan baik, maka badannya akan mendukung. Walaupun terkadang kita mendapatkan rasa sakit, ya, ujian sakit, tapi sakit itu tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan kekuatan yang sebenarnya. Kemudian wa mahabbatan fi qulubil khalq. Allah akan menjadikan orang-orang sekitarnya cinta kepada dirinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hamba tersebut. Ini dampak dari kebaikan. Kemudian kalau orang melakukan keburukan, ya, tergambar di hatinya, maka sebaliknya dampaknya. Wa inna lisayyiati sawadan fil wajh. Keburukan itu akan membuat wajah seseorang menjadi hitam gelap, sehingga terpancarkan dalam wajahnya tidak ada rasa kasih sayang. Yang muncul adalah dia akan berbuat semena-mena. Dari wajahnya tergambarkan tidak ada senyuman. Yang digambarkan di dalam wajahnya adalah rasa egois. Yang digambarkan di wajahnya adalah rasa ingin memiliki apa yang dia inginkan, namun itu dengan cara kezaliman. Yang digambarkan di wajahnya adalah dia ingin sekali menjadi orang yang menguasai orang lain. Inilah gambaran wajah-wajah yang begitu gelap. Kenapa? Karena tergambar dari hatinya yang gelap. Kemudian yang berikutnya adalah wadulmatan fil qalb wal qalb, serta kegelapan di dalam hati dan juga kegelapan di dalam kuburnya. Kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kegelapan di dalam kubur serta kegelapan di dalam hati. Karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan, idza anta ta'rif halaka fil qabr fandur ila hali qalbika fis sadr. Kalau engkau mau tahu kuburanmu kelak sempit atau lapang, maka lihat hatimu di dalam dadamu. Karena hati itu menggambarkan kuburan seseorang. Seseorang ketika hatinya semakin merasa susah hidupnya, dia merasa sempit hidupnya, maka ketahuilah kuburannya juga sama. Ya. Kemudian juga wahahuna fil badan, wahnan fil badan. Dia akan menampakkan kelemahan di dalam badannya. Kelemahan bukan dalam berarti aktivitas dalam urusan dunia, tapi kelemahan dalam urusan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
dia tampakkan rasa malasnya, dia tampakkan rasa beratnya. Bahkan setelah ibadah dia tampakkan bahwa ibadahnya tidak bisa menolong dia sama sekali dengan lemahnya badannya. Kemudian wa naqsan fir rizq, dia akan diperlihatkan dengan kekurangannya dalam rizkinya. Kenapa? Karena Allah cabut keberkahannya, sehingga seberapapun jumlah yang datang kepada dirinya tidak akan pernah merasa cukup. Bahkan dia ketakutan kehilangan hartanya, sehingga hartanya adalah tumpukan-tumpukan yang dia kumpulkan ketika kematian datang, kemudian dia bagikan dengan terpaksa harta tersebut, dan harta itu tidak bermanfaat untuk kehidupan pribadinya sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah wa bughdatan fi qulubil khalq, menjadikan orang-orang sekitarnya benci kepada dirinya. Karena benci, dia melakukan hidupnya dengan kezaliman. Benci karena dia menjadi manusia yang egois. Benci karena dia menjadi orang-orang yang ingin menang, sehingga orang-orang yang lemah dia tindas. Karena benci, dia melakukan hidupnya dengan penuh kebohongan untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain. Inilah dampak dari hati yang gelap. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ada dampak yang lain yang terjadi dalam kehidupan seseorang ketika hati gelap? Jawabannya ada. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan di balik hati yang gelap adalah jauh dari petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 7. Allah katakan, "Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim." Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya ditutup dengan tutup yang rapat. Ya. Kemudian bagi mereka siksa yang sangat pedih, sangat berat. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, menukil perkataan Al-Imam Qatadah, seorang yang begitu luar biasa berilmunya. Beliau mengatakan, dan beliau merupakan ahli tafsir, menjelaskan bahwa setan telah menguasai seseorang. Ini yang pertama. Yang disebut Allah kunci karena setan menguasai mereka. Karena ada 5 keburukan yang terjadi di balik Allah mengunci mati semua itu. Yang kedua adalah setan akan mengingatkan mereka tentang keinginan setan, menjadikan mereka taat kepada setan, bukan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menjadi sumber perintah dalam hidupnya adalah setan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya terhadap penutup. Terdapat penutup yang kuat, yang dimana hidayah tidak bisa masuk sama sekali. Ini merupakan masalah yang ketiga. Kemudian yang keempat, mereka tidak dapat melihat jalan hidayah sama sekali. Mereka tidak tahu mana yang disebut dengan kebenaran yang sebenarnya. Mereka hanya tahu ketika mereka mengikuti hawa nafsu keinginannya, maka mereka bisa mendapatkan kebahagiaan. Namun ternyata itu hanyalah fata morgana. Sebagaimana orang di padang pasir melihat, sepertinya di depan ada air. Ketika aku minum, maka aku akan merasakan dahagaku hilang. Aku merasa badanku akan segar kembali. Namun ketika dia berjalan, ternyata air itu hanyalah bayangan. Sama. Seseorang yang bermaksiat kemudian mengikuti hawa nafsunya, mereka akan mengatakan bahwa ketika aku mengikuti hawa nafsuku, maka badanku akan merasakan senang. Masalahku akan hilang. Hidupku akan menjadi ringan. Namun ketika mereka mengikuti hawa nafsunya, selesai mengikuti hawa nafsunya, selesai melakukan kemaksiatan, ternyata masalahnya akan semakin berat. Sama ketika orang di padang pasir, ketika mereka mengajar bayangan air, maka mereka akan semakin capek. Namun mereka tidak pernah mendapatkan air tersebut. Inilah gambaran ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tidak bisa melihat jalan hidayah. Mereka hanya sekedar berangan-angan dalam hidupnya, tapi mereka tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang diangan-angankan. Sebagaimana ketika orang setengah bermaksiat, mereka mengatakan, aku ingin masuk surga. Mereka merasa bahwa nanti
kemaksiatan yang aku lakukan, aku bisa bertobat dan aku bisa masuk surga dengannya. Namun ternyata mereka tidak bisa meraih perkara itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir, mereka tidak bisa memahami dan tidak bisa memikirkan petunjuk tersebut. Inilah dampak dari dikunci mati hatinya. Ini ya ikhwah, Anda bisa bayangin betapa buruknya kehidupan seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kunci mati mereka dari petunjuk, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tersesat yang sebenarnya. Ini dampak buruk dari kemaksiatan, yaitu hati yang gelap tadi. Kemudian yang berikutnya, yang menjadikan seseorang gelap hatinya, efek yang berikutnya adalah hawa nafsu akan menjadi tuhannya. Hawa nafsu akan menjadi pemutus, ya, apa yang dia inginkan. Keinginannya semua berdasarkan hawa nafsunya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Perhatikan baik-baik. Ayat ini berbicara tentang dampak dari seseorang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mengawali ayat ini dengan mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Allah mengatakan, maka pernahkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bagaimana seseorang, gambaran seseorang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Dia, yang pertama, dia hanya diperintahkan oleh hawa nafsunya saja. Semua tergantung hawa nafsunya. Maka kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maka apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya, dia akan kerjakan. Tapi sebaliknya, apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya, dia akan jauhi dan tinggalkan. Ini yang terjadi. Sedangkan kita semua tahu bahwa hawa nafsu selalu memutuskan terbalik dengan kenyataan. Setiap orang yang melihat bahwa ini merupakan kebaikan dan petunjuk, ketika diukur dengan hawa nafsu, maka hawa nafsu mengatakan ini merupakan perkara yang berat dan juga penghalang hidup, penghalang kebahagiaan. Seperti ketika seseorang sedang kumpul bersama temannya, mereka sedang ngobrol asik bersama temannya, sedang bercanda bersama temannya, tiba-tiba datang waktu sholat, maka seakan-akan sholat tadi membuat apa yang menjadikan dirinya asik dengan kumpul sama temannya, mereka terganggu dengan datangnya waktu sholat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa ini bisa terjadi? Inilah cara berpikir hawa nafsu. Seakan-akan semua hal yang asik yang mereka lakukan dengan menyelisih perintah Allah, ketika datang kebenaran, maka kebenaran itu akan menjadikan kehidupannya mendapatkan beban, sehingga mereka berat untuk melakukan perintah Allah, seakan-akan mereka sedang diberikan beban hidup. Ini terjadi karena orang tersebut menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Yang kedua, Allah SWT mengatakan wa adallallahu alaihi. Allah membiarkan dia tersesat berdasarkan ilmunya. Apa maksud ayat ini? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini para ulama tafsir mentakwilkan dengan dua takwil, mentafsirkan dengan dua tafsiran. Yang pertama, Allah menyesatkan orang tersebut karena Allah mengetahui bahwa dia berhak untuk memperoleh kesesatan. Apa yang dimaksud berhak untuk memperoleh kesesatan? Karena orang tersebut merupakan seseorang yang menjauhi semua apa yang Allah atur dalam hidupnya, dan semua apa yang Allah larang menjadikan perkara yang dia lakukan seakan-akan itu merupakan perkara yang menyenangkan. Larangan-larangan Allah merupakan perkara yang menyenangkan, sedangkan perintah Allah merupakan perkara beban hidup. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka karena Allah mengetahui bahwa dia berhak memperoleh kesesatan. Takwilan yang kedua, tafsiran yang kedua adalah berkaitan dengan yang pertama. Yang kedua, Allah menjadikannya sesat sesudah sampai pengetahuan petunjuk tentang kebenaran kepadanya. Sudah sampai hujah, bukti bahwa apa yang Allah perintahkan telah dia ketahui, bahwa itu sebenarnya sebagai sebuah kebenaran. Namun mereka tinggalkan begitu saja. Mereka tidak menghiraukan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih memilih aturan yang dia inginkan dalam hidup. Dari sini maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan karena sudah sampai hujah kepada mereka. Dan Allah tahu ketika mereka dikembalikan lagi hidupnya di dunia, ketika mereka sudah meninggal, mereka akan melakukan perkara yang sama. Inilah
hal yang sangat mengerikan di balik kesesatan manusia. Manusia itu akan selalu mengulangi perkara yang sama ketika mereka masuk ke dalam kesesatan. Karena hawa nafsu ya ikhwah akan selalu mengajak pemiliknya untuk melakukan keburukan. Hawa nafsu tidak akan pernah mengajak orang yang memiliki, orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu, mengajaknya kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga, Allah meneruskan lagi dengan mengatakan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati pendengarannya, hatinya, dan meletakkan tutup pada penglihatannya. Kenapa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia tidak dapat mendengar apa yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ini yang pertama. Mereka tidak bisa mendengarkan sekali. Bahkan ketika mereka mendengarkan Quran, maka mereka mendengarkan sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Seakan-akan itu bukan hal yang bermanfaat. Mereka lebih senang mendengarkan perkara-perkara yang lainnya. Mereka lebih senang mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia. Mereka lebih senang mendengarkan teman yang ngobrol. Bahkan ketika ada orang yang mengaji, maka mereka pun menutup telinganya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kebenaran itu akan menjadikan seseorang hatinya tenang. Tapi tidak dengan seseorang yang ditutup dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bereaksi sebaliknya. Yang kedua, tidak memahami sesuatu yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Yang pertama tadi tidak bisa mendengarkan, yang kedua tidak bisa memahami sama sekali. Betapa banyak orang-orang yang kemudian duduk di majelis ilmu. Ketika seorang ustadz menyampaikan suatu permasalahan panjang lebar, yang lainnya memahami dengan baik. Namun ada orang yang dari pertama sampai terakhir dia tidak bisa paham sama sekali. Lalu apa yang menjadikan dirinya berbeda dari kebanyakan orang ketika dia sedang duduk di majelis ilmu? Jawabannya karena Allah tutup hatinya dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika disampaikan kepada dia untuk hijrah, untuk berubah, menjauhi perkara-perkara yang membuat dirinya menjadi sengsara, dia mengatakan ini merupakan perkara yang berat. Yang dia sampaikan semua bertentangan dengan apa yang menjadi pandangan hidupnya. Subhanallah. Maka dia jauhi majelis-majelis ilmu. Dia mengatakan bahwa lebih baik dia mencari dunia daripada dia duduk di majelis ilmu. Karena dia tidak bisa merasakan petunjuk dan pemahaman sama sekali di balik majelis ilmu. Inilah yang menjadikan hati itu menjadi gelap. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dapat melihat bukti yang jelas yang dapat dijadikan sebagai penerang hatinya. Dia tidak mendapatkan di balik yang Allah janjikan berupa kebahagiaan, ketenangan, kemudahan, ketaatan, dia tidak dapatkan dalam hidupnya sama sekali. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menutup jalan hidayahnya. Karena begitu gelap hatinya dan hidupnya terus-menerus dipenuhi dengan kemaksiatan dan keburukan. Lihat betapa besar kesengsaraan orang seperti ini. Namun jangan salah sangka. Terkadang dari sisi fisik mereka seperti mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Mereka punya makanan yang mereka senangi. Mereka punya pakaian yang mereka inginkan. Mereka punya rumah yang mereka idam-idamkan. Hidupnya secara dunia seakan-akan dia seperti orang yang beruntung. Tapi tidak di dalam hatinya. Maka orang-orang yang gelap hidupnya tidak bisa tergambar dengan hartanya. Karena terkadang Allah SWT memberikan mereka harta yang luas. Mereka dicurahkan kepadanya dunia. Namun itu akan tergambarkan lewat lisannya. Di mana orang tersebut ketika memiliki harta yang dia inginkan semuanya, dia gambarkan lewat lisannya dengan keluar begitu banyak keluhan demi keluhan. Keluar begitu banyak ungkapan hati yang menggambarkan keburukan demi keburukan. Begitu banyak keluar dari lisannya cacian dan makian. Inilah orang yang gelap hatinya. Disebutkan oleh Ubay ibn Ka'ab tentang tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzulumatun ba'dhuha fawqa ba'd." Allah mengatakan gelap gulita yang saling bertumpuk-tumpuk. Apa maksudnya?
seseorang tersebut tergambarkan ketika seseorang hatinya gelap, maka dia akan mendapatkan 5 kegelapan di balik semua itu. Yang pertama adalah kegelapan dalam perkataan. Engkau dapati orang yang gelap hatinya, lisannya dipenuhi dengan keburukan. Dia akan mengatakan kepadamu dengan kata-kata yang dia inginkan, dengan kata-kata yang dia keluarkan dengan seenak hawa nafsunya. Dia terkadang keluar kata-kata membuli seseorang. Terkadang dia jadikan temannya bahan tertawaan. Terkadang dia keluarkan apa yang menjadi miliknya dalam bentuk kesombongan. Terkadang dia ungkapkan bahwa dia begitu dengki kepada temannya yang lain. Keburukan demi keburukan keluar dan menggambarkan bagaimana dirinya aslinya. Yang kedua, yaitu kegelapan dalam amalnya. Maka kita tahu amalnya hanyalah menghasilkan amal-amal yang buruk. Bahkan tidak tergambar sama sekali amal-amal yang baik. Dia menolong seseorang, dia mengatakan bahwa karena dia menolong seseorang karena dia ingin memanfaatkan orang tersebut. Ketika orang tersebut bermanfaat untuk dia, maka dia akan menolong orang tersebut. Ketika orang tersebut tidak bermanfaat untuk dia, maka dia tidak akan pernah menolong orang tersebut. Terkadang amalnya menggambarkan bahwa dirinya adalah orang yang merasa kuat dalam hidupnya, sehingga dia memanfaatkan orang yang lemah di sekitarnya. Namun ketika dia didolimi oleh orang lain, dia tidak akan pernah terima. Ketika orang lain berbuat curang kepada dia sebagaimana dia berbuat curang kepada orang lain, maka dia tidak akan pernah terima sama sekali. Yang ketiga adalah dia masuk dan keluar kepada kegelapan. Dia melakukan keburukan. Kemudian dia keluar sesaat seakan-akan dirinya baik. Kembali lagi kepada keburukan. Dia akan terus bolak-balik masuk ke dalam keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidupnya gelap karena hatinya gelap. Kemudian yang keempat adalah dia dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam kondisi yang begitu gelap. Sebagaimana dikatakan ad-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah hingga dia masuk ke dalam jurang neraka yang begitu gelap. Kita ingat bahwa api neraka warnanya hitam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu begitu gelap, sebagaimana para penghuninya tergambarkan gelapnya di dalam hatinya ketika mereka masih hidup. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang menjadikan seseorang begitu hidupnya diliputi dengan perkara yang buruk, sehingga seseorang membayangkan hidup orang tersebut, mereka pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu buruknya yang berkumpul menjadi satu dalam hidupnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan lalu hasil amal dan hidupnya bagaimana. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka memiliki 5 hasil. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat An-Nur, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Barang siapa yang tidak diberikan cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak akan mempunyai cahaya sedikit pun. Hasil dari kehidupannya mendapatkan 5 keburukan. Yang pertama, dia akan binasa. Disebut halik. Yang kedua, dia menjadi orang yang selalu jahil. Karena mereka tidak bisa mengetahui mana jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diliputi dengan kebodohan demi kebodohan. Bahkan datang nasihat, dia mengira nasihat itu merupakan jalan yang gelap. Maka dia tinggalkan nasihat, bahkan dia menghardik orang yang menasihati dirinya. Sehingga dia akan terus menjadi orang yang jahil. Yang ketiga, hidupnya akan selalu hail, rusak. Rusak dalam segala hal. Rusak dalam beramal, rusak dalam niat, dan rusak dalam bermuamalah. Kemudian yang keempat adalah hidupnya bair, tidak bermanfaat. Baik tidak bermanfaat untuk dirinya, bahkan tidak bermanfaat untuk sekelilingnya. Keluarganya hanya melihat dia orang yang kemudian hanya mendatangkan keburukan.
tidak sama sekali mendatangkan kebaikan, bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak bisa menyelamatkan. Dan yang terakhir, dia akan menjadi kafir, menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap semua apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dan kita tahu orang kafir jalannya kemana? Mereka akan menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 dampak dari seseorang yang hatinya gelap dalam amalnya, dari mulai mereka menjadi binasa, menjadi orang-orang yang bodoh, rusak dalam setiap perbuatannya, tidak bermanfaat, serta menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Kemudian yang berikutnya, ya ikhwah, dampak dari hati yang gelap, dia mudah terkena fitnah. Kenapa seseorang mudah terkena fitnah? Datang syubhat, maka dia pun melakukan syubhat tersebut. Datang ajakan untuk melakukan kemaksiatan, maka dia bersegera melakukan kemaksiatan tersebut. Orang ini mudah terkena dampak buruk dari apa yang menjadi perilaku orang-orang sekitarnya. Dia mudah terpengaruh dengan keburukan. Bahkan hidupnya seperti kebanyakan manusia yang pada umumnya lebih memilih keputusan dirinya sendiri daripada mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW digambarkan bagaimana manusia itu yang selamat dari fitnah dan manusia yang mudah terkena fitnah dunia berupa tren-tren keburukan yang terjadi dalam hidup ini. Banyak orang yang mengatakan bahwa agama itu mengekang. Justru ketika engkau hidup sebentar, maka engkau nikmati hidup ini sebagaimana hawa nafsumu. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang mudah terkena fitnah. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Muslim, disebutkan tu'radul fitanu ala qulubi aradal hasir udan. Ditampakkan fitnah di permukaan hati seperti anyaman tikar sedikit demi sedikit. Hati itu seperti dianyam, ditutup dengan anyaman tersebut. Namun penutupnya ini ada 2 jenis. Disebutkan oleh Nabi SAW, fa'ayu qalbin ushribaha nukitat fihi naqtatun sauda. Hati yang menyerap fitnah tersebut akan diberikan pada hatinya titik hitam. Setiap seseorang yang melakukan kemaksiatan yang ada di depan matanya, maka akan diberikan di dalam hatinya titik hitam, seperti orang yang dinyaman, ditutupin dengan kegelapan. Tapi sebaliknya, wa ayu qalbin angkaraha nukitat fihi naqtatun bayda. Hati yang mengingkari kemaksiatan, ketika ada ajakan kemaksiatan, atau dia ingin berbuat maksiat sedangkan di depannya ada kesempatan dan dia tolak itu, maka Allah akan kasih di hatinya titik putih. Allah akan berikan penutup di hatinya, penutup yang putih, sedikit demi sedikit. Maka Rasulullah mengatakan hatta tasurul qulub ala qalbin, sampai hati itu menjadi 2 jenis hati. Hati yang pertama adalah qalbun abyadu mithlas safa. Hati yang putih bersih seperti batu cadas. Batu cadas yang kuat, yang bersih, yang ketika ada yang menempel sesuatu, maka tempelan itu akan hilang. Di batu cadas itu, batu cadas yang mengkilap, ya. La tadurruhu fitnatun. Kata Nabi SAW, batu cadas tersebut tidak akan dipengaruhi oleh fitnah, oleh ajakan keburukan. Madamatis samawatu wal ardu, selama langit dan bumi masih ada sampai kiamat. Orang yang seperti ini ketika datang fitnah dia tolak terus menerus, maka Allah akan jaga hatinya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia mulai berhenti dari petunjuk Allah, dia akan merasakan kegelisahan yang luar biasa. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seperti ikan yang kehabisan air. Dia akan gelisah. Dia akan susah napas. Karena napasnya atau kelapangan hidupnya terletak pada ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, lalu bagaimana dengan hati yang satunya lagi, yang setiap datang ajakan keburukan, dia selalu lakukan. Seakan-akan ini merupakan hal
yang membuat dia merasa bebas, merasakan bahwa ini merupakan jalan yang menyenangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasirul akhar murbadan kalkuzi mujakhyan. Yang satu lagi, hati yang warnanya hitam keabu-abuan. Saking begitu hitamnya sampai mengkilap kehitaman, gelap kelihatan. Kemudian seperti gelas yang miring atau terbalik. Kenapa? Sehingga ketika gelas itu tertelungkup, maka tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalamnya. Walaupun engkau tetesin begitu banyak tetesan, maka gelas itu menutupi apa yang ada di dalamnya. Dan tidak terkena sama sekali tetesan demi tetesan. Ketika engkau memberikan ajakan, ketika engkau memberikan nasihat, ketika engkau memberikan iming-iming di balik kebaikan yang engkau ajak kepada mereka, maka mereka menolak semua itu. Bahkan berapa banyak orang-orang yang mengatakan, ketika engkau ingin menasihatiku, jangan ceramah di sini. Lebih baik engkau katakan itu di masjid. Seakan-akan dia bukan tempat untuk diberikan nasihat. Dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik dan tidak perlu nasihat dari orang lain. Apa yang terjadi? Sehingga mereka menjadi orang yang la ya'rifu ma'rufan. Mereka tidak mengetahui mana yang benar, mana yang baik. Mereka tidak mengenali kebaikan sama sekali. Sebagai bentuk kebaikan yang sebenarnya. Sebagai bentuk yang membuat hidupnya beruntung. Wala yungkiru mungkar. Ketika ada kemungkaran keburukan di depannya, maka dia tidak mengingkari sama sekali. Karena dia merasa bahwa kemungkaran tersebut adalah perkara yang wajar. Kemungkaran tersebut adalah sebuah kebaikan. Justru dia akan mengajak orang lain untuk ke arah situ. Sehingga illa ma'usyriba min hawah, yang dia lihat sebagai kebaikan dan keburukan hanyalah bersumber dari hawa nafsunya saja. Maka berapa banyak orang-orang yang dinasihati zaman sekarang, begitu banyak laki dan perempuan mudah berkumpul, sedangkan mereka berdua. Yang ketiganya adalah syaitan. Maka orang-orang yang hatinya diliputi dengan keburukan, mereka mengatakan ini merupakan tren zaman sekarang. Ketika engkau melihat ini sebagai bentuk keburukan, maka engkau adalah orang yang ketinggalan zaman. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan orang-orang tua melihat itu sebagai bentuk yang baik. Laki-laki dan perempuan mereka menjajaki satu dengan yang lainnya sebelum menikah. Maka penjajakan tersebut dibungkus, mengatasnamakan penjajakan, padahal itu merupakan apa? Seseorang yang berkumpul karena hawa nafsu. Mulai orang tua tidak melihat itu sebagai bentuk keburukan. Sehingga ketika anaknya kecewa kepada orang yang disebut sedang menjajakinya, orang tuanya pun baru sadar bahwa pacaran itu merupakan sebagai bentuk keburukan. Namun mereka terlambat menyadari perkara ini. Ini contoh rusaknya begitu banyak orang yang melihat keburukan sebagai bentuk kebaikan. Kenapa? Karena hati yang dipenuhi dengan kegelapan. Kemudian yang terakhir, orang tersebut seperti orang yang buta. Mereka tidak bisa melihat sama sekali dalam hidup ini apa yang harus dilakukan di balik setiap masalah yang terjadi. Mereka tidak bisa sama sekali melihat apa yang dimaksud dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa sama sekali melihat bahwa agama Islam merupakan solusi bagi orang-orang yang ingin menjadi manusia seutuhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau di hari kiamat Allah katakan dalam surat Taha ayat 124, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami bangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Imam Mujahid, Abu Saleh As-Saddi dan juga yang lainnya, mereka mentafsirkan kata-kata a'ma di sini ada 3 tafsiran. Dan ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yang pertama adalah mereka tidak mempunyai alasan di hari kiamat untuk membela dirinya. Ketika ditampakkan keburukan yang telah dia lakukan, dia tidak bisa berucap apa-apa. Dia hanya mengatakan, benar, itu yang aku lakukan. Benar, itu yang aku perbuat. Mereka hanya bisa menerima perbuatan-perbuatannya sehingga mereka akan benci kepada dirinya karena mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka
jauh dari kenikmatan di akhirat. Mereka tersiksa, mendapatkan siksaan di akhirat karena perbuatannya di dunia. Yang kedua adalah orang kafir tersebut akan dibutakan matanya dari segala sesuatu kecuali neraka jahanam. Maka ketika dia hanya bisa melihat neraka jahanam, dia akan berjalan menuju kepada neraka tersebut. Padahal dia tidak ingin berjalan ke sana. Namun dia hanya bisa melihat jalan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga adalah dia akan digiring ke dalam neraka dalam kondisi buta penglihatannya serta buta hatinya. Ini yang dimaksud wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kenapa hatinya menjadi buta? Karena gelapnya kemaksiatan yang dia lakukan menjadikan hatinya buta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia buta karena dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Datang peringatan, dia buang peringatan itu jauh-jauh. Datang orang yang menasihati dia caci maki orang yang menasihatinya. Seakan-akan orang yang menasihatinya adalah orang-orang yang sok merasa benar. Padahal orang yang menasihatinya membawa kebenaran yang sebenarnya. Orang yang menasihatinya dia caci maki merasa sok suci. Padahal orang menasihatinya membawa kepada kesucian yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Bahkan dia dengan bangga dirinya bahwa dirinya adalah orang yang buruk. Dia bangga dengan keburukannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan kenapa mereka dibutakan di hari kiamat. Allah katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka engkau lupakan. Begitu juga hari ini kami telah melupakan dirimu. Engkau telah dilupakan. Dari sini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan engkau berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, engkau memperlakukannya seakan-akan engkau tidak mengingatnya. Seakan-akan engkau tidak mengetahui bahwa itu sebagai sebuah kebenaran. Engkau pura-pura tidak tahu. Dan yang ketiga adalah engkau berpaling darinya serta melalaikannya. Seakan-akan itu merupakan perkara yang engkau tidak fahami bahwa itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di balik kepura-puraanmu, Allah akan buktikan, engkau akan dilumpuhkan dengan perkara yang sebenarnya ketika engkau butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang menjadikan malapetaka bagi orang-orang yang hatinya gelap di balik kemaksiatan yang dia lakukan. Ya ikhwah, dari pertama tadi kita berbicara sampai terakhir, kita tidak pernah bisa melihat sama sekali keberuntungan sedikit pun dari orang-orang yang hatinya gelap. Ketika engkau mulai merasakan perkara-perkara seperti ini, cepat balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah biarkan kegalauan hatimu, kesengsaraan dirimu menjadi sesuatu yang engkau anggap wajar. Karena dari semua itu, engkau akan mendapatkan masalah yang semakin bertumpuk-tumpuk tanpa ada pertolongan sama sekali. Karena gelapnya hati seseorang disebabkan karena kemaksiatan dan mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling beruntung di balik lautan kegelapan adalah mereka kembali kepada Allah dengan bertobat. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengampunimu, maka Allah akan memberikanmu kebahagiaan, memberikanmu jalan petunjuk dan membuatmu benci terhadap kemaksiatan dan menjadikan hidupmu merasa tentram dan orang-orang sekitarmu akan mendapatkan kebahagiaan dan petunjuk di balik Allah mengampuni dirimu. Mereka juga mendapatkan petunjuk kebaikan di balik amal saleh yang kau lakukan. Maka sesungguhnya tobatmu akan bermanfaat untuk dirimu dan orang-orang sekitarmu. Kemaksiatanmu akan menjadikan malapetaka untuk dirimu dan orang-orang sekitarmu. Berapa banyak orang-orang di sekitar kita melakukan kemaksiatan, namun kita diam, kita juga mendapatkan dampak buruknya. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka dari sini ya ikhwah, belajarlah dari kesalahan. Lakukanlah penyesalan di awal. Sesungguhnya penyesalan di awal adalah bermanfaat
Dan penyesalan di akhir tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sama sekali. Karena penghuni neraka, mereka hanyalah menyesal di akhir hidupnya. Dan penyesalan itu tidak akan pernah membuat mereka kembali kepada kebaikan itu sendiri. Mereka tidak akan pernah bisa memperbaiki diri. Karena dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-yawmu amal bil hisab. Hari ini waktunya beramal, bukan waktunya untuk dihisab. Ghadan hisabun bila amal. Besok di akhirat merupakan waktunya dihisab. Waktunya untuk dipertanggungjawabkan, bukan waktunya untuk beramal. Dan orang yang beruntung adalah mereka menyadari bahwa hari ini adalah hari beramal, hari mencari ridha Allah untuk keselamatan akhirat. Karena dunia tidak memiliki masa depan dan akhirat adalah masa depan itu sendiri, bukan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan jamaah semuanya kita bisa belajar dari dampak-dampak keburukan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa cepat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kita bisa sadar bahwa kita sedang di dalam kesesatan, supaya kita bisa cepat keluar dari kesesatan tersebut. Kita sedang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, naudzubillahi min dzalik, supaya kita cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita tahu mana orang yang bahagia, mana orang yang tidak yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.